Warga Jalan Kemayoran, Muara Enim, Sumatera Selatan panik saat mengetahui kebakaran melanda permukiman mereka. Warga berhamburan berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga langsung berjibaku memadamkan api. Namun upaya pemadaman terhambat karena banyaknya warga yang berkerumun menonton petugas bekerja. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 jam. Kalau diduga sementara kita informasi belum dapat, tapi kalau nggak salah tadi informasinya belum jelas juga, jadi belum bisa kita rilis pastikan bahwasanya penyebabnya apa itu belum tahu. Yang kiri kanan itu ada 1, ada 3. Nah 3 ini kena depan kena cepat dipadamkan. Nah, yang 1 ini sudah habisnya. Itu rumahnya almarhum Bapak Usmudin, mantan sekolah. Ada korban jiwa tak? Petugas masih mendalami penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kebakaran terjadi pemilik rumah tengah pergi dan tidak berada di rumah. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsyatria, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda pasar Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada dini hari tadi, pemirsa. 5 rumah makan dan 5 kios warga ludes dilalap si jago merah. Kebakaran hebat melanda pasar Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara sekitar pukul 4 pagi tadi. 5 rumah warga yang tergolong dalam rumah makan dan 5 kios warga penjual sembako hangus terbakar. Warga baru mengetahui kebakaran terjadi ketika api sudah membesar serta sulit dipadamkan. 5 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti asal muasal api, namun dugaan sementara api berasal dari kompor gas salah satu rumah makan yang turut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang pria di Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya istrinya dan anaknya dengan senjata tajam. Kasus penganiayaan tersebut karena persoalan ekonomi keluarga. Warga Dusun Puhun, Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan, digegerkan dengan kasus penganiayaan seorang pria terhadap istri dan anaknya. Pelaku menganiaya istri dan anaknya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Akibatnya, sang istri yang bernama Santi kritis dan dirawat di rumah sakit. Sementara putri pelaku alami luka di kepala dan dirawat di rumah sakit Mitra Husada, Ciawi Gebang. Dan satu lagi anak bungsu pelaku diamankan tetangga yang membantu. Pelaku dilumpuhkan warga dengan cara dikepung sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Insiden ini dipicu masalah keluarga, terutama ekonomi, karena pelaku bekerja serabutan. Pelaku bahkan sempat mengajak keluarganya untuk bunuh diri. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Mantan nomor HP na tuh abdina tuh aya. Ya, Terus apa lagi? Waduh abdina gampil koordinasinya ya. Kalau yang anak di apa ya? Siap. Anak sama di Bacok. bacoknya ke arah mana kalau anak? Di kapal. Kepala bagian mana? Belakang. Kejadiannya adalah pada subuh hari si pelaku ini sesuai dengan pemeriksaan katanya mengajak untuk membunuh diri. Namun si ibu tidak mau, akhirnya meronta di situ, keluar terlihat anaknya bangun, terlihat sedang ada keributan. Akhirnya setelah itu dikejarlah anaknya, dibacok di kepala bagian leher, ibunya melindungi, kena lagi ibunya. Polisi belum tetapkan status pelaku dan masih melakukan pemeriksaan hingga minta keterangan sejumlah saksi. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Apa motif dibalik penganiayaan ini? Kita akan membahasnya bersama AKP M. Hafid Firmansyah, Kasat Reskrim Polres Kuningan. Selamat siang, Pak Hafid. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hafid, sejak kapan permasalahan ekonomi di keluarga ini sudah mulai menjadi akar dari kasus penyiksaan yang ada di keluarga ini, Pak?
Dari hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan sudah beberapa bulan terakhir punya permasalahan keuangan, dan juga menurut keterangan masyarakat sebenarnya pelaku ini jarang bersosialisasi di masyarakat, jadi kurang adanya informasi dan kebanyakan tuh menitipkan anaknya ke tetangga-tetangganya. Seperti itu, Mbak. Selain faktor ekonomi, adakah motif lainnya di balik kasus kekerasan ini, Pak? Baik, untuk sementara hasil pemeriksaan bahwa yang melandasi kegiatan pelaku tersebut adalah dikarenakan motif ekonomi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga tertekan untuk masalah menghidupi keluarga. Jadi pada saat malam setelah sholat subuh, yang bersangkutan mengajak istrinya untuk melakukan bunuh diri, namun sang istri menolak. Lalu terjadilah emosi, di situ pelaku langsung mengambil golok yang ada di atas lemari, langsung dibacok di lehernya. Menurut keterangan dari pelaku sendiri, sudah berapa kali dirinya mengajak keluarganya untuk bunuh diri, Pak? Untuk mengajak secara langsung kepada istrinya adalah pada saat kejadian tersebut. Namun pikiran itu dari sebelumnya sudah sempat terpikir untuk melakukan bunuh diri secara berkeluarga. Seperti itu, Mbak. Saat ini apakah pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah sudah ditahan juga? Untuk sekarang yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan di Rutan Polres Kuningan. Baik, sementara itu bagaimana Bapak kondisi istri dan anak dari pelaku ini? Apakah sudah ada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya? Gimana, Mbak? Bagaimana kondisi istri dan pelaku? Apakah istri dan anak pelaku apakah sudah membaik? Untuk kondisi istri sudah agak sedikit membaik, namun masih dirawat di rumah sakit karena pasca operasi kemarin. Untuk anaknya sudah di rumah dan didampingi oleh keluarganya pasca trauma dan juga adanya jahitan di kepala. Untuk istri masih di rumah sakit dan kita juga masih belum bisa meminta keterangan karena yang bersangkutan masih kondisinya masih dirawat seperti itu. Baik, Bapak, terakhir berapa ancaman pidana yang akan disangkakan kepada pelaku? Baik, terhadap pelaku ini kita jerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga secara fisik dalam pasal 5 junto pasal 6 junto pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 nomor 24 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Baik, terima kasih Bapak Hafid atas informasinya dan sudah berbincang bersama kami di iNews. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang suami menjual istrinya ke pria hidung belang secara online melalui aplikasi pencari teman. Dalam 1 bulan, pasangan suami istri tersebut meraup untung hingga 10 juta rupiah. Polisi menggerebek rumah kos yang menjadi sarang prostitusi di kota Serang, Banten. Dalam penggerebekan terungkap satu pasangan suami istri menjalani bisnis prostitusi online melalui aplikasi pencari teman. A menjual istrinya untuk melayani lelaki hidung belang dengan cara open BO. Mirisnya, saat sang istri melayani lelaki hidung belang di kamar kos, suami dan anak kembar mereka menunggu di ruangan lain. Dalam sehari, sang istri bisa melayani 2 hingga 3 pria hidung belang. Dalam 1 bulan, tersangka mengantongi uang hingga 10 juta rupiah. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal tindak pidana perdagangan orang. Yang mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kita berhasil mengamankan 13 orang dari lokasi yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dari 13 orang tersebut, 1 orang merupakan pasangan suami istri yang melakukan secara sadar melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam bahasa sehari-hari mereka open BO melalui micet. Polisi juga mengamankan belasan penghuni kos lain yang diketahui berprofesi sebagai terapis. Petugas lalu membawa mereka ke Mapolres Serang Kota untuk menjalani proses hukum. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, marak kasus kriminalitas melibatkan ibu rumah tangga yang tega menghabisi nyawa buah hatinya sendiri. Depresi menjadi alibi untuk menutupi aksi di luar nalar.
Misteri kematian bayi berusia 1 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Desa Sumberjo, Jember, Jawa Timur akhirnya terungkap. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mendapati bayi malang itu ternyata dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku diduga depresi karena tidak bisa memberikan air susu ibu kepada si bayi dan diolok-olok tidak bisa menjadi ibu yang baik. Akibatnya, pelaku nekat menghabisi nyawa buah hatinya sendiri. Alasan atau motif bahwa tersangka ini merasa kecewa dengan dirinya dan bayinya karena tidak bisa memberikan ASI. Karena memang ada gangguan sehingga diberikan susu formula sehingga tersangka atau ibu kandung korban merasa sering dibully atau dikata-katai oleh lingkungan berkaitan dengan tidak bisa menjadi ibu secara sempurna atau seutuhnya. Polisi akan membawa pelaku ke psikiater guna pemeriksaan kejiwaannya. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, warga desa Sokawera digemparkan dengan pembunuhan anak perempuan berusia 7 tahun. Korban ditemukan terluka parah di bagian leher akibat sayatan benda tajam. Ironisnya, pelakunya adalah ibu kandung korban. Selain membunuh, pelaku juga melukai 2 anaknya yang lain. Dalami kasus, polisi pemeriksa kondisi kejiwaan pelaku di RSUD Dr. Suselo Slawi, Kabupaten Tegal. Apabila terduga pelaku terbukti melakukan pembunuhan dalam keadaan sehat dan sadar, maka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa penyebab depresi yang biasa dialami seorang ibu dan bagaimana pencegahannya? Kita akan membahasnya bersama psikolog Ajeng Raffiando. Selamat siang, Mbak Ajeng. Baik, Mbak Ajeng, kasus kriminalitas yang dilakukan seorang ibu kepada anak ini kerap terjadi. Kita ambil contoh kasus pertama di Jember, Jawa Timur. Ada ibu yang membuang bayinya karena dibully, tidak bisa memberikan ASI dan juga terkena sindrom baby blues. Atau ini memang sudah kerap terjadi di ibu-ibu yang baru memiliki anak dan bagaimana tanda-tandanya, Mbak? Baik, kita tentunya perlu membedakan antara yang disebut dengan baby blues syndrome dengan postpartum depression. Jadi kalau berdasarkan penelitian, 80% dari ibu yang baru memiliki bayi itu mengalami yang disebut dengan baby blues depression. Kondisi ini sebetulnya normal terjadi terkait dengan kondisi ibu baru yang memang tidak terbiasa dan belum beradaptasi dengan kondisi memiliki seorang bayi. Kondisi-kondisi ini tentunya akan melibatkan juga bagaimana perubahan hormon dari seorang ibu, kemudian juga perubahan secara fisiknya, terkait juga misalnya tadi menyusui. Hal-hal inilah yang membuat ibu harus cepat beradaptasi. Ketika proses beradaptasi tidak berjalan dengan normal ataupun misalnya tidak berjalan dengan baik, biasanya akan ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi gangguan psikologis seorang ibu. Yang kita ketahui bahwa dengan terjadinya baby blues syndrome, biasanya seorang ibu akan mengalami perasaan-perasaan yang orang mungkin melihatnya seperti gangguan mood ya. Jadi moodnya itu bisa tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, kemudian bisa tiba-tiba menangis. Jadi memang kondisi ini biasa terjadi. Tapi tentunya harus disikapi jika dalam waktu jangka tertentu itu tidak ada perubahan. Biasanya berapa lama, Mbak Ajeng? Seorang ibu misalnya kalau kita lihat yang normalnya itu adalah kondisi baby blues ini antara 2 minggu sampai sebulan gitu. Kemudian tapi biasanya kalau kondisi-kondisi ini tidak diatasi dengan baik akan bisa mengarah kepada postpartum depression. Baik. Misalnya kita lihat selama sebulan ternyata tidak ada perubahan, ibu tetap mengalami kondisi-kondisi emosi yang naik turun, misalnya kondisi jadi menarik diri, mengisolasi, tidak sayang dengan bayinya, hal-hal itulah yang kita perlu sikapi dengan baik juga. Baik, Mbak Ajeng, kondisi seperti apa yang bisa mencegah bahkan mengobati seorang ibu yang sudah terkena sindrom baby blues? Dan bagaimana peran suami dalam mengatasi istri yang mungkin sudah memiliki tanda-tanda depresi? Ya, tentunya kita perlu mengedukasi lingkungan sekitar bahwa memang seorang ibu itu rentan terhadap gangguan psikologis depresi.
Sehingga ketika kita memahami hal tersebut dan mengetahui bahwa ada kalanya kita sebagai support system harus menjadi siap sedia berada di sekitar ibu yang sedang ataupun baru melahirkan gitu. Karena kondisi-kondisi ini tentunya melibatkan banyak kondisi emosional ya gitu. Sehingga saat memang dari support systemnya, tentunya dari pasangan, kemudian anggota-anggota keluarga terdekat yang memang bisa membantu, itu akan membuat seorang ibu akan bisa mengatasi baby blues-nya dengan baik. Sayangnya ketika ada kondisi misalnya ada kondisi ekonomi yang tidak support ya, kemudian pasangan yang juga tidak support, tentunya itu akan makin memicu kecemasan ibu dan tentunya akan bisa mengarah kepada postpartum depression. Baik, selain adaptasi mungkin dari yang biasanya wanita ini single, tiba-tiba memiliki seorang anak, tanggung jawabnya lebih besar, tapi juga ada faktor ekonomi seperti yang Mbak Ajeng sebutkan. Apakah depresi karena ekonomi ini memang lebih banyak dialami oleh kaum ibu? Saya rasa ketika menjadi seorang ibu, akan ada peran baru yang harus diadaptasi, sementara kondisi secara kejiwaannya bisa jadi ibu belum tentu siap menjadi seorang ibu ya. Gitu. Seorang wanita untuk menjadi seorang ibu kan butuh kesiapan mental. Saat hal tersebut tidak terjadi, tentunya akan bisa lebih cepat memicu seseorang mengalami depresi. Karena memang sebetulnya dia tidak siap, terutama ketika memang ada sumber pemicu lainnya ya gitu. Baik. Pemicunya bisa banyak hal ya gitu, bisa dari salah satunya ekonomi. Apakah faktor usia juga pengaruh terhadap kesiapan seorang ibu dan pencegahannya terhadap faktor depresi? Baik, kalau misalnya kita bicara usia, tentunya juga punya pengaruh yang cukup signifikan. Misalnya saat masih sangat muda, masih di bawah usia untuk menikah gitu ya, tapi sudah menikah, kalau kita bicara menikah di bawah usia 18 tahun, tentunya akan membuat seseorang menjadi belum punya kesiapan untuk menjadi seorang ibu, sehingga saat hal tersebut terjadi memang menjadi rentan untuk mengalami depresi. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan bahkan di usia-usia yang sudah cukup dewasa, yaitu misalnya kita bicara 25 tahun, 30 tahun, hal ini bisa tetap terjadi karena memang perubahan-perubahan dari seorang ibu itu adalah termasuk perubahan hormonalnya, termasuk perubahan fisik, termasuk perubahan dari sisi mentalnya, itu akan terjadi selama proses dari kehamilan sampai melahirkan. Mbak Ajeng, saat ini yang memang banyak sekali dihadapi adalah depresi karena terlalu membandingkan perkembangan anak dengan anak lainnya melalui media sosial. Mungkin dapat juga komentar seperti ibu di Jember tidak bisa memberikan ASI. Saran Anda kepada ibu rumah tangga yang mungkin saat ini mengalami baby blues, Ibu? Ya, baik. Saran saya tentunya kita sebagai ibu tentunya harus mempersiapkan kesehatan mental kita saat memiliki anak. Jadi, mari kita jaga kesehatan mental kita dengan memahami bahwa misalnya ketika kita tahu bahwa kita sensitif terhadap komentar-komentar orang lain ataupun misalnya dari sosial media, kita perlu memilih dan memilah informasi yang tepat dengan kondisi kita sebagai seorang ibu. Baik, terima kasih. Jadi harus ada kematangan, dukungan dari suami dan keluarga, serta lebih baik mengurangi menggunakan media sosial kalau tidak tahan dengan komentar. Terima kasih Mbak Ajeng atas sarannya, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu di luar sana. Selamat bertugas kembali Mbak Ajeng. Pemirsa, antrean panjang warga demi mendapat minyak goreng curah masih terjadi. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.